Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai matematika bisnis. Kemarin kita sudah bahas mathematics of selling. Hari ini materi kita mathematics of buying ya. Kita akan melihat penggunaan matematika di dalam pembelian di dalam ekonomi gitu ya. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Seperti yang kalian lihat di slide ini sudah ada contoh invoice. Nah, kalian biasanya kalau melakukan pembelian gitu di sebuah perusahaan, biasanya akan ada yang kayak gini nih. Invoice itu dia rangkuman sih ya, rangkuman mengenai apa saja yang sudah kita beli di perusahaan itu. Nah, mungkin kalau yang biasanya kalian lihat itu ada di Shopee mungkin ya, kalian pasti sering tuh belanja di Shopee. Nah, di Shopee itu ada option tuh lihat faktur. Nah, itu yang disebut sebagai invoice-nya. Uh, Secara umum bentuknya sama sih ya, masing-masing invoice itu ada nama perusahaan, tanggal pembelian, apa saja yang dibeli, kemudian kode-kode produknya, ada jumlah totalnya seperti apa gitu ya. Saya rasa ini sudah sangat familiar bagi kalian. Complete an invoice. Nah, ada fenomena bahwa kadang uh, ketika melakukan transaksi pembelian atau penjualan, mereka tidak mencantumkan biaya pengiriman dan asuransi di dalam invoice-nya. Nah, kita sebagai pembeli ya, misalkan ya, kita harus menghitung biaya tadi. Kalau misalkan kita memang harus membayarkan biaya pengiriman dan asuransi, itu kita harus hitung. Tapi kadang-kala kita mengabaikan itu karena memang secara psikologis kita fokusnya pada harga barangnya gitu ya. Padahal kita lupa ada biaya-biaya lain yang melekat pada barang itu yang seharusnya perlu kita hitung untuk memperhitungkan uh, harga atau biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan sebuah barang. Misalkan nih, kita membeli sebuah produk baju gitu ya. Bajunya harganya 50.000. Kemudian ada biaya pengiriman 15.000. Karena nggak mau bajunya lusuh-lusuh, katakanlah gitu ya. Ada asuransi 5.000. Jadi total untuk mendapatkan baju yang tadi kita pesan itu sebenarnya adalah 70.000, tapi kadang kita nggak mikir ke situ. Kadang kita mikirnya kalau ditanya bajunya harganya berapa nih, 50.000. Kenapa? Karena kita cuma menyebutkan harga produknya aja. Dan memang itu salah satu strategi ya supaya barang itu terlihat murah, maka di invoice itu biasanya terpisah. Kalau seperti kalau misalkan kalian pesan di Traveloka gitu ya, pesan Traveloka, misalkan kalian mau pesan pesawat ya, pesawat terbang ya, biasanya ada pilihan kalian mau pakai asuransi atau tidak. Nah, itu terpisah dari biaya harga tiket aslinya karena memang ini biaya tambahan yang orang bisa iya bisa enggak, dan sekaligus supaya terlihat harga asli barangnya atau produk atau jasa yang kita beli itu terlihat lebih murah. Itu salah satu strategi di dalam manajemen. Calculate trade discount and understand why they are given. Jadi yang dimaksud dengan trade discount itu adalah diskon atau pengurangan harga yang diberikan kepada bisnis atau individu yang membeli barang untuk dijual kembali, atau mungkin kalian gampangannya atau bisa lebih kenalnya sebagai dropship atau reseller gitu ya. Jadi dia mau menjual kembali barang yang mereka beli, itu pasti dia dapat harga yang lebih murah karena mau dijual lagi. Nah, seller usually give the price of an item as its list price. Jadi biasanya penjual itu akan memberikan harga suatu barang itu sesuai dengan harga jualnya. Harga ecerannya biasanya berapa gitu ya, harga yang disarankan. Nah, seller gives a try discount that is subtracted from the list price. Jadi si penjualnya ini dia akan memberikan diskon perdagangan yang dikurangkan dari harga jualnya. Jadi karena misalkan nih saya mau ngejual baju tadi ya, kemudian ada salah satu di antara kalian dia mau jadi reseller saya, jadi
saya akan bagi keuntungan dengan dia karena sudah menjualkan barang saya. Jadi saya kasih diskon sekian persen, yang mana diskonnya ini saya kurangkan langsung dari harga yang tertera pada barang yang saya jual, gitu maksudnya. Selanjutnya kita akan menghitung net cost atau net price. Net cost atau net price ini adalah harga yang dibayarkan atau biaya atau jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada kita. Nah, caranya adalah dengan mengurangkan list price dengan trade discount. Ini saya rasa gampang sih, kalian pasti kalau masalah diskon nih oke-oke nih ya. Kan biasanya kalau kalian lihat tuh biasanya di mall-mall tuh ya ada diskon, nanti biasanya tulisannya dalam bentuk persentase gitu ya umumnya. Nah, itu tinggal kalian kalikan aja tuh. Misalkan nih harga produknya 100.000 diskon 20%. Berarti kan 20% dari 100.000 itu berapa? Terus 100.000 itu dikurangi dengan 20.000. Jadi net cost atau jumlah yang harus kalian bayarkan nanti biasanya sisanya itu, atau kalau menurut contoh yang tadi berarti 80.000. Oke, bisa kalian lihat ya di sini contohnya. Contohnya kita punya barang nih, dia jual kalkulator. Nah, kalkulatornya ini dihargai 96,50 dolar. Kemudian didiskon 15% ya. Kita akan cari net cost-nya berapa. Harga awalnya adalah 96,50 dolar. Diskonnya ada 15% dari harga tersebut, jadi 24,13 dolar. Net cost-nya adalah harga awal tadi 96,50 dikurangi 24,13. Jadi kita akan membayarkan 72 maksud saya 37 dolar. Jadi ini yang disebut sebagai net cost of kalkulatornya. Net cost dari harga kalkulatornya yang harus kita bayarkan tadi. Sampai sini bisa dipahami ya bagaimana mengurangkan diskon. Nah, makanya besok-besok kalau lihat jalan-jalan ke mall gitu ya, sambil lihat-lihat, sambil boleh tuh hitung-hitung diskonnya berapa, harga jualnya berapa jadinya gitu ya. Nah, di awal tadi sudah kalian lihat itu tadinya ada diskon. Nah, diskon yang tadi kita bahas di awal di slide sebelumnya itu adalah single discount. Jadi dia cuma satu kali diskonnya. Nah, sekarang kalian pasti sudah lihat juga nih, banyak yang diskonnya itu sebenarnya nggak cuma satu kali. Kadang-kala tulisnya gini, diskon 50% plus 20%. Nah, ada kombinasi lain di diskonnya. Itu yang disebut sebagai series atau chain discount. Nah, series discount itu ya intinya dia diskon yang tidak cuma satu kali di diskonnya, ada seriesnya gitu ya. Di diskon lagi, itu yang disebut sebagai series discount. Sebagai contoh, misalkan ya, kalau di Indonesia biasanya kan ditulisnya plus gitu ya, lebih menarik untuk orang-orang Indonesia. Katakanlah diskon 50 plus 20. Nah, kalau misalkan kita menjual kepada orang lain yang kemudian barangnya ini akan dijual lagi, biasanya penulisan diskonnya bisa kalian lihat di slide ini, 20 garis miring 10. Itu artinya dia akan didiskon 20 dulu, kemudian dari diskon 20 ini dikurangkan dulu, kemudian akan didiskon 10% gitu ya. Jadi ada dua series diskonnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ternyata trade discount itu bisa berubah mengikuti beberapa ketentuan ya. Dia bisa berubah kalau ada beberapa hal gitu ya. Di antaranya ada 5 hal yang tertulis di sini. Yang pertama, kalau harganya berubah, otomatis diskonnya juga nanti berubah. Terus yang kedua, size of orders. Misalkan ada kalian kan minimum pembelian 100, nanti harganya segini. Minimum pembelian 500 dapat harga segini. Itu berubah tergantung sesuai dengan size of ordersnya. Selanjutnya ada geographical locations. Ini berdasarkan lokasi geografisnya. Kadang biasanya kalau diskon-diskon itu kalau di Indonesia pusatnya ada di Jawa ya. Kalau kalian perhatikan beberapa perusahaan yang ngasih diskon itu biasanya hanya berlaku di Pulau Jawa. Itu salah satu contoh geographical locations discount. Kemudian seasonal fluctuations. Nah, ini kalau di luar negeri biasanya ada diskon musim dingin, diskon musim panas gitu ya.
Kalau di Indonesia apa ya, akhir tahun kali ya, akhir tahun itu biasanya kayak gitu. Kemudian yang kelima, level of competitions, sejauh mana kompetisi perusahaan antar perusahaan ya. Kalau biasanya kalau ada perusahaan ngasih diskon akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, karena ini menyangkut kompetisi mereka gitu. Nah, ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menghitung series discount dan net discount. Yang pertama, calculating discount separately. Jadi kita akan mengkalkulasikan diskonnya secara terpisah. Kemudian complement dan use table. Selanjutnya kita akan lihat contoh masing-masing penggunaan 3 metode ini di slide berikutnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Di sini ada contoh kita menjual sebuah bed set gitu ya. Bed setnya ini harganya $125 dan bed setnya ini kita diskon sebesar 2 kali. Diskonnya series 30% dan 15% diskonnya. Kita mau cari berapakah biaya akhir atau net cost-nya yang nanti harus dibayarkan oleh konsumen ke perusahaan atau ke penjualnya. Nah, caranya adalah pertama kita tulis dulu nih diskon yang akan diaplikasikan. Ada dua ya, 30/15. Kita diskon dulu yang pertama 30%. Dihitung dulu diskon yang pertama tuh. 30% dikalikan dengan harga awalnya atau list price-nya sebesar $125 itu $37,50. Jadi diskonnya adalah sebesar $37,50. Oke, kita lanjutkan di next slide. Selanjutnya, kita kurangkan tuh harga awalnya dengan diskon yang pertama. Jadi, harga awalnya tadi kan $125, dikurangi dengan $37,50, sisanya $87,50. Nah, ini harga yang dibayarkan setelah diskon yang pertama. Tapi kan kita punya diskon lagi tuh 15%. Nah, 15% ini dikalikan dengan harga yang sudah didiskon. Jadi bukan dikalikan dengan harga awalnya atau list price-nya, tapi dikalikan dengan harga yang sudah didiskon. Jadi 15% of the discounted amount. Jadi 15% itu dikali 87,50. Jadi sisanya adalah 13,13. Ini diskon yang kedua. Kemudian net cost-nya berarti 87,50 dikurangi 13,13 net cost-nya adalah sebesar $74,37. Jadi ini jumlah akhir yang harus dibayarkan oleh konsumen pada penjual atau perusahaan seperti itu. Selanjutnya, cara yang kedua adalah menggunakan komplement untuk mengkalkulasikan series of discount. Cara menggunakan complement of discount ini dengan cara mengurangkan decimal form of the discount from 1. Jadi 100% itu kan sama dengan 1 ya. Nah, kita akan mengurangkan besaran desimal diskonnya dengan angka 1 ini. Angka 1 berarti tadi ya asalnya dari 100%. Nah, bisa kalian lihat di slide ini diskonnya mungkin ini sebagai contoh ya. 10% desimalnya berarti 0,1, 20% berarti 0,2, 25% berarti 0,25, 30% berarti 0,3, 62% desimalnya berarti 0,62. Jadi ini tinggal dari diskon kita desimalkan. Nah, setelah kita desimalkan, kurangkan angka 1 dengan angka desimalnya tadi. Misalkan yang pertama tadi ya 10%.
1 dikurangi 0,1, jawabannya 0,9. 1 dikurangi 0,2, 0,80, dan seterusnya sampai 1 dikurangi 0,62, hasilnya 0,38. Itu pertama kita mencari komplemennya. Nah, langkah-langkahnya menghitung atau menggunakan komplement untuk melihat net price ini seperti apa akan kita bahas di slide berikutnya. Secara umum ada 3 langkah yang akan kita tempuh untuk mencari diskon menggunakan komplement tadi ya. Yang pertama, find the complement of each discount in the series discount. Jadi kita cari komplementnya seberapa. Tadi kita sudah lihat caranya di slide sebelumnya tadi, itu cara mencari komplement. Kemudian find the net cost equivalent by multiplying the complement from step 1. Jadi kita akan mengalihkan nilai komplementnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh. Kemudian cara yang terakhir adalah the net cost after the discount is the list price times the net cost equivalent. Jadi untuk melihat net cost-nya setelah didiskon itu kita lihat list price-nya dikalikan dengan net cost equivalent. Oke, contohnya di sini ada contohnya Samsung menawarkan sebuah televisi dengan harga $480. Nah, mereka memberikan diskon sebesar 20 dan 10% ya untuk televisi tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimana cara menggunakan komplement untuk mencari tahu net price-nya. Yang pertama, diskonnya kan ada dua tuh, 20% sama 10%. Desimalnya kita cari tahu. 20% berarti 0,2, 10% berarti 0,1. Kemudian kita kurangkan supaya kita ngerti komplementnya. 1 diambilnya dari 100% dikurangi 0,2 itu 0,8, kemudian 1 dikurangi 0,1 itu 0,9. Selanjutnya kita cari net cost equivalent-nya. Net cost equivalent ditemukan dengan cara mengalihkan diskon yang sudah kita cari komplementnya. Tadi kan ada 2 diskon, yang kita komplementnya kan 0,8 sama 0,9. 0,8 sama 0,9 ini kita kali, ketemulah 0,72. Oke, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Cara terakhir untuk mencari net cost atau net price adalah dengan menggunakan tabel ya, net cost equivalent of series discount. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Di tabel ini sudah ada series discountnya 5%, 10%, 15%, dan seterusnya. Kemudian ke bawah itu ada 5 juga, kemudian 10, kalau diskonnya 10 dan 5, dan seterusnya. Nanti akan kita lihat penerapannya pada slide berikutnya. Oke, ini adalah soalnya. Soalnya kita akan mencari net price atau net cost dengan menggunakan tabel yang sudah ada di slide sebelumnya tadi. Pertanyaannya ada 4 di situ. Kalau misalkan diskonnya 10, 10, 20, 10, 25, 25, 5, 35, 20, 15, kita akan lihat seperti apa diskonnya.
Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Oke, pertanyaan yang pertama, jika diskonnya tadi 10-10, jadi uh, tadi kan ada diskon 10% ya, kemudian baris 10, kolom 10%, kita lihat di situ, ternyata net cost ekuivalennya sebesar 0,81. Ini nanti akan kita kalikan dengan harganya gitu. Pertanyaan yang kedua, kalau misalkan diskonnya itu 20-10, kita akan cari di baris 20, kolomnya diskon 10%. Net cost ekuivalennya adalah sebesar 0,72. Ternyata seperti itu. Masih kalau kita lihat ini sama ya jawabannya dengan yang pakai cara sebelumnya tadi. Selanjutnya adalah kalau misalkan diskonnya itu 25, 25 dan 5. Nah, kita lihat kolom di atau kita lihat baris 25, 25. Kemudian kolomnya itu di diskon 5%. Ternyata ketemu net cost ekuivalennya 0,534375. Kemudian yang soal terakhir, diskonnya adalah 35, 20, 15. Kita akan cari di baris 20, 15 karena kita nggak punya baris 35 ya. Baris 20, 15, kolom 35%. Ternyata net cost ekuivalennya adalah 0,442. Jadi intinya sebenarnya tabel ini cuma mempermudah kita melakukan atau mencari net cost equivalent. Pada dasarnya cara pencariannya sama dengan metode komponen tadi. Sampai sini bisa dipahami ya penggunaan tabelnya seperti apa. Oke, tadi kita sudah mempelajari cara mencari diskon dengan 3 cara tadi ya. Mencari net price dengan 3 cara tadi. Nah, kadang diskon yang berupa series, diskon yang ada beberapa diskon tadi, dia dilihat sebagai single discount atau biasa kita sebut sebagai single discount equivalent. Nah, cara mencari single discount equivalent ini dengan cara mengurangkan net cost equivalentnya dari 1 atau dari 100%. Kemudian kita lihat hasilnya nanti berapa persen. Untuk mempermudah bisa kita lihat contoh soalnya atau rumusnya di slide berikutnya. Oke, ini adalah rumus untuk mencari single discount equivalent. Jadi kita akan mengurangkan angka 1. Angka 1 ini asalnya dari 100% dikurangi dengan net cost equivalentnya seberapa. Ini bisa kita gunakan kalau misalkan ada series diskon ya, dan kita cuman akan menganggap atau melihat sebuah series diskon itu sebagai single discount. Jadi kita membalikkan ya, yang tadinya ada beberapa diskon, kita lihatnya tinggal cuma satu angka gitu ya. Oke, contoh soalnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Contohnya adalah Cool Water System ini dia menawarkan diskon 20% plus 10% untuk wholesale account on all water softeners. Jadi dia ngasih diskon gitu ya ke semua, ke wholesale-nya dia gitu ya. Nah, ini kan diskonnya ada 20 dan 10. Nah, kita akan melihat dua diskon ini sebagai satu angka gitu ya. Nah, kita cari dulu series diskonnya. Tadi ada 20 dan ada 10. Ekuivalen dengan 0,8, 0,9. Caranya tadi ya sudah ada di slide sebelumnya, masih ingat ya. Kita kalikan 0,8 dikali 0,9 jadi 0,72. Ini adalah net cost ekuivalennya. Nah, cara nyari single discountnya 1 dikurangi hasil dari net cost equivalent, yaitu 1 dikurangi 0,72 maksud saya sama dengan
0,28. Nah, inilah yang disebut sebagai single discount. Jadi single discount ekuivalen dari 2010 adalah 28%. Dari yang tadinya 2 diskon kita jadikan jadi 1 diskon. Sampai sini bisa dipahami ya penggunaan single discount ekuivalen. Selanjutnya find the list price. Kalau tadi kita mencari net price-nya, harga yang harus dibayarkan oleh konsumen, sekarang kebalikannya. Net price-nya setelah didiskon itu sudah ada tertera di barangnya. Misalkan kalau kalian sering lihat di barang-barang itu biasanya ada harga setelah diskon sekian sekian sekian. Nah, itu yang disebut sebagai net cost after trade discount. Jadi sudah didiskon, kita ngertinya harga itu sudah didiskon. Nah, sekarang kita akan cari sebelum didiskon ini sebenarnya harganya berapa gitu ya. Kita akan cari harga asli barangnya. Contoh soalnya kita akan mencari list price atau harga asli dari sebuah buku yang punya net cost $495 after trade discount 30-20. Jadi 495 ini sudah harga setelah diskon dan diskonnya itu sebesar 30-20. Kita akan cari harga aslinya berapa. Caranya sebenarnya kita masih menggunakan cara yang sebelumnya tadi ya, dengan mencari ekuivalennya. Nah, diskonnya tadi kan 30-20. 30 itu kan berarti komponennya adalah 0,7, 20 itu berarti 0,8. Nah, ini kita kalikan, ketemulah diskonnya ini sebenarnya adalah 0,56. Nah, 15% dari harganya ini kan 56% dari harga asli maksud saya itu adalah sebesar 495. Jadi kita bagi antara 495 tadi dengan 0,56, ketemulah hasilnya $883,93. Jadi sebenarnya harga asli dari benda tersebut sebelum didiskon adalah $883,93. Oke, masih tentang diskon ya. Sekarang kita akan bahas cash discount. Cash discount itu ditawarkan kepada pembeli atau bisa juga kepada customer kita, siapapun itu, untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat gitu ya. Misalkan nih, kalau kalian bayar bulan depan, kalian akan dapat diskon sekian. Nah, itu salah satu contohnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan di dalam manajemen itu ya, kita kan perlu uang kas ya, kita perlu uang kas supaya piutang kita tidak terlalu besar, sehingga asetnya itu tetap terjaga di dalam perusahaan. Nah, untuk mencari net cost setelah ada cash discount itu dengan cara mengurangi list price atau harga asli barang dikurangi dengan trade discount, katakanlah dia punya diskon 50%, misalkan seperti itu, dikurangi lagi dengan cash discount. Sudah ada diskon, tetapi kalau Anda membayar lebih cepat, kami bisa beri diskon lagi. Nah, contohnya seperti itu yang dimaksud. Oke, yang kalian lihat di sini adalah contoh invoice yang dia menerapkan diskon untuk customernya gitu ya. Di situ di kiri bawah itu tertulis diskonnya 210 N30. Nah, maksud dari 210 N30 ini termsnya adalah kita akan mendapatkan diskon 2% dari total harga $36,35 jika kita membayar pada tanggal 16 bulan 10. Kenapa pada tanggal 16 bulan 10? Bisa kalian lihat di order date-nya, di situ kita ordernya si customer ini dia melakukan pembelian tanggal 6 bulan 10. Nah, 10 hari setelah tanggal itu kan berarti tanggal 16 ya. Berarti kalau misalkan
customernya ini dia akan membayar di range antara tanggal 6 sampai 16, dia akan dapat diskon 2%. Tapi kalau misalkan tidak, dia tidak bisa mendapatkan diskon dan dia harus membayar dalam waktu 30 hari. Oke, sebenarnya ini penjelasan dari invoice yang ada di slide sebelumnya tadi ya. Di slide sebelumnya tadi dituliskan 210 N30 atau 210 net 30 gitu ya. Ini dibaca sebagai kalau bahasa Inggris nih 210 net 30. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia ya berarti 210 N30. Apa sih yang dimaksud 210 N30? Ini maksudnya adalah kalian akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika membayarkan dalam waktu 10 hari. Kemudian dan full invoice-nya harus dibayar dalam waktu 30 hari. Jadi kalau kalian bayar lebih awal dalam waktu 10 hari kita dapat diskon, tapi kalau lebih dari itu kita nggak dapat diskon dan maksimal itu dibayarkan selama 30 hari. Lewat 30 hari itu nanti akan kena penalti. Selanjutnya kita akan melihat due date of an invoice. Nah, due date on an invoice itu mengikuti tanggal yang ada di setiap bulannya. Bisa kalian lihat nih contohnya di situ. Yang tanggalnya 30 itu April, Juni, September, November. Yang tanggalnya 31 itu Januari, Maret, Mei, Juli, dan seterusnya. Pengecualian untuk Februari itu bisa 28 hari dan 29 hari. Saya rasa ini kalian paham lah ya. Cuman masalah tanggalan aja. Nah, ini adalah salah satu cara tradisional yang biasanya orang gunakan kalau mau cari apakah sebuah tanggal itu dia terdiri dari tanggal-tanggal pendek 30 dan 28 atau tanggal panjang 31. Ini kalian pasti paham nih yang kayak gini. Ternyata yang menggunakan metode ini bukan cuma kita ya, ternyata orang Amerika pun dia menggunakan metode seperti ini. Oke, ketika kita mau mencari tahu apakah kita nanti kemungkinan bisa dapat cash discount atau tidak, kita bisa ngitung untuk kira-kira kita bisa bayar tanggal berapa. Tinggal dihitung aja misalkan tadi ya, kita order tanggal 6, kemudian harus kalau misalkan mau dapat tambahan diskon harus dibayar tanggal 16. Nah, kira-kira sanggup nggak kita membayar sebelum atau pas tanggal 16 itu? Kalau misalkan sanggup, berarti kemungkinan kita akan dapat cash discount. Sekarang kita lihat contohnya ya. Hershey invoice is dated January 2 and offers terms of 210 net 30. Kita akan mencari yang pertama, last date on which the 2% discount may be taken. Jadi tanggal terakhir supaya kita bisa mendapatkan diskon 2% itu kapan. Yang kedua pertanyaannya adalah tentang net payment date-nya. Yang pertama, invoice-nya itu tanggal 2 Januari ya. Dan last date for checking the discount itu karena kita bisa mendapatkan diskon kalau misalkan 10 hari setelah tanggal invoice, berarti tanggal 12 Januari jawabannya ya. Tinggal ditambahkan, ini gampang. Kemudian net payment date. Net payment date itu kita kan tanggal 2 ordernya. Terus Januari itu kan ada 31, dikurangi 2 masih sisa 29. Jadi net payment date-nya akan berakhir pada tanggal 1 Februari. Oke, sekarang sudah ada contohnya ya. Invoice-nya ini sebuah perusahaan, dia punya invoice untuk pembelinya dengan total invoice-nya $760. Invoice-nya ini dibuat pada tanggal 1 Mei. Nah, dalam invoice ini ada terms-nya yaitu diskon 2% kalau misalkan dia dibayar dalam waktu 10 hari dan net 30.
kalau misalkan pembelinya ini membayarkan pada tanggal 4 Mei dan ada biaya pengiriman sebesar $28,50, kita akan mencari total jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh customer untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, langsung ada jawabannya ya di situ ya. Nah, invoice-nya tadi kan tanggal 1, kemudian dibayar pada tanggal 4. Nah, karena masih berada pada range waktu 10 hari untuk mendapatkan diskon, maka mereka atau customer ini, pelanggan ini dapat diskon sebesar 2%. Perhitungannya seperti apa? Kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, jadi customer ini, pelanggan ini dia dapat diskon 2%. 2% dari harga awalnya, total invoice-nya tadi $760, yaitu $15,20. Nah, kita kurangkan dulu tuh harga awal dengan diskonnya $760 dikurangkan $15,20. Hasilnya adalah $744,80. Nah, tapi ingat ada biaya asuransi dan pengiriman yang nanti bisa ditambahkan, yang harus ditambahkan karena dia melakukan pengiriman dan menambahkan asuransi tadi. Jadi dari hasil akhirnya $744,80 ditambah dengan pengiriman dan asuransinya $28,50. Totalnya adalah $773,30. Jadi inilah total akhir yang harus dibayarkan oleh customer ke tokonya tadi, yaitu $773,30. Nah, ini tipe diskon berikutnya, yaitu dengan menggunakan metode end of month. End of month itu maksudnya jadi perusahaan ini akan menghitung tanggal pembayarannya itu di bulan berikutnya. Contohnya ada di situ ya. 310 EOM. EOM itu singkatan dari end of month atau 310 prox atau proximum. Jadi, nah, apa sih artinya 3/10 EOM? Artinya adalah 3%. Nah, kita akan mendapatkan diskon 3% jika kita bisa membayarkan pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi misalkan kita order bulan Januari, ya berarti bulan Februari, tanggal 10 bulan Februarinya. Sebelum tanggal 10 kita sudah bayar, berarti kita berhak mendapatkan diskon sebesar 3%. Dalam menerapkan metode end of month ini ada persyaratan ya. Kalau misalkan kita melakukan pembayaran itu lebih dari tanggal 26, jadi tanggal 26 atau lebih, kita bisa menambahkan ekstra bulannya. Contohnya ada di situ 3/10 EOM. Ini tanggal invoice-nya adalah tanggal Maret tanggal 25. Kalau misalkan tanggal Maret 25, itu kita masih menerapkan bulan berikutnya, yaitu April, karena setelah Maret April ya, tanggal 10 bulan April. Kalau bisa membayar tanggal 10 bulan April atau sebelumnya, kita dapat diskon 3%. Nah, kalau misalkan tanggal pembeliannya ini tanggal 26, kita bisa menambahkan bulannya ya, karena ini udah masuk tutup buku biasanya. Jadi bukan April lagi tapi Mei. Jadi si customernya ini atau pembelinya ini akan dapat diskon ekstra 3% kalau dia bisa membayarkan sebelum tanggal 10 bulan Mei. Oke, di sini contoh penggunaan EOM lagi nih. Perusahaan Dell ini dia menjual produknya kepada pembeli di mana tanggal invoice-nya adalah pada tanggal 11 Maret. Dengan terms, pembelinya akan mendapatkan diskon kalau misalkan dia membayar sebelum tanggal 10 EOM, diskonnya sebesar 3%. Nah, pertanyaan pertama, kita akan cari final date on which the cash discount may be taken. Nah, cash discountnya tanggal 10 April ya, karena di sini metodenya adalah EOM. Jadi
bulan berikutnya. Karena dia order bulan Maret tanggal 11, berarti tanggal 10 Aprilnya maksimal harus sudah membayar untuk mendapatkan diskon. Terus pertanyaan yang kedua, net payment date. Nah, di soal ini kan nggak ada tuh keterangan net payment date-nya, tapi net payment date itu biasanya 20 hari setelah last discount date. Jadi last discount date-nya tadi di soal sebelumnya, di jawaban sebelumnya itu tanggal 10 ditambah 20, jadi kemungkinan um, net payment date-nya adalah tanggal 30. Tapi meskipun demikian di soal ini nggak dituliskan gitu ya. Oke, contohnya ya, si Revlon Curling Irons ini dia menjual barang kepada customer sebesar $717 dan dibayarkan pada tanggal 17 Januari. Jika termsnya adalah 1/10 prox dan invoice-nya ini dibayar pada tanggal 19 Januari, kita akan cari tahu apakah dapat diskon dan diskonnya seberapa. Nah, ini last date untuk pembayaran diskonnya itu kan tanggal 10 hari setelah akhir bulan Januari, artinya berarti tanggal 10 Februari ya. Dan ketika tanggal 19 Januari itu dia sudah membayar, artinya dia mendapatkan diskon karena sebelum tanggal 10 dia sudah bayar. Nah, kita akan hitung berapa diskon yang dia dapatkan di slide berikutnya. Diskonnya adalah 1% dari total penjualan di dalam invoice-nya, atau 0,01 dikali 717, dapat diskon $7,17. Jadi uang yang harus dibayarkan kepada si penjualnya adalah sebesar 717 dikurangi dengan $7,17, yaitu $709,83. Metode pemberian diskon selanjutnya disingkat dengan ROG ya, Receipt of Goods. Jadi ROG ini dia menawarkan diskon ketika barangnya ini membutuhkan waktu yang lama untuk dikirim. Misalkan kita ekspor, impor, kemudian dikirim keluar pulau, itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, si penjual itu bisa menawarkan cash discount yang ditentukan dari tanggal barangnya ini diterima. Kapan diterimanya, nanti diskonnya seberapa, itu biasanya ditentukan seperti itu. Nah, ini terjadi kalau misalkan barangnya itu dikirimnya lebih lama dan kita bisa mengirimkan invoice-nya atau fakturnya itu sebenarnya lebih cepat melalui internet atau media yang lainnya. Contohnya seperti apa bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada contoh dari PetSmart ya. Mereka menjual barang kepada customernya pada tanggal 19 Januari dengan termsnya 315 ROG. Nah, barangnya itu diterima pada tanggal 26. Kita akan cari tahu kapan dia bisa menerima cash discount-nya. Nah, cash discount-nya bisa diterima ketika si pembeli itu membayarkan maksimal ya berarti ya. Maksimal pada tanggal 10 Februari. Kenapa pada tanggal 10 Februari? Karena termsnya adalah 15 hari setelah barangnya diterima atau barangnya sampai gitu ya. Nah, barangnya sampai itu tanggal 26 Januari ya. Barangnya sampai di kita tanggal 26 Januari ditambah 15 hari, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ditambah 10. Jadi maksimal tanggal 10 Februari kalau misalkan sudah membayar, dia akan dapat diskon 3% gitu.
Kemudian net payment date-nya seperti yang sudah dibahas sebelumnya tadi, biasanya 20 hari setelah diskon terakhir ya. Setelah diskon date-nya. Jadi diskon date-nya kan tadi maksimal tanggal 10 Februari. 20 hari setelah tanggal 10 Februari maka kita anggaplah tanggal 2 Maret itu net payment date-nya. Lebih dari itu mereka akan kena penalti. Contoh berikutnya, Shopko ini menjual barang kepada customernya sebesar $311. Terms-nya di dalam invoice itu ada 210 ROG. Jika invoice-nya ini dibuat pada tanggal 19 Juni dan barangnya ini diterima pada tanggal 30 Juni dan pembelinya membayarkan pada tanggal 17 Juli, kita akan menghitung berapa besarnya diskon yang diterima oleh customernya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama last date-nya, kalau kita mau dapat diskon 3%, tadi kan 10 hari 10 hari di bulan berikutnya ya. Bulan berikutnya tadi kita menerima barang itu pada tanggal 30 Juni. Berarti kita akan membayar, kalau mau dapat diskon nih, kita harus membayar maksimal 10 Juli, karena Juni itu kan 30 hari ya. Jadi tanggal 10 Juli maksimal kita harus membayar. Nah, padahal mereka membayar pada tanggal 17 Juli. Jadi 17 hari after the last discount date. Jadi tidak mendapatkan diskon atau tidak mendapatkan cash discount. Kenapa? Karena kita telat maksimal tanggal 10, tapi kita tanggal 17 baru bisa membayar. Nah, maka seluruh biayanya tadi tidak dikurangkan dengan diskon. $311 ini harus dibayarkan semuanya. Oke, ini metode selanjutnya di dalam diskon ya. Jadi perusahaan atau penjual itu bisa memberikan tambahan ekstra waktu untuk pembelinya supaya dia tetap bisa memanfaatkan diskon ya. Kapan hal ini diterapkan? Supplier itu bisa menerapkan extra dating ini kalau misalkan ada sepi penjualan gitu ya. Jadi supaya penjualannya bisa meningkat lagi, dikasihlah stimulus dengan memberikan diskon dengan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, ini akan meningkatkan penjualan dan memberikan competitive advantage untuk mereka. Nah, kita akan cari tahu nih, ini ada contoh soal. Topau Pet Carriers, dia menjual sebuah barang gitu ya ke pembeli customernya pada tanggal 11 Maret. Termsnya adalah 310 40x. Jadi kita akan mencari yang pertama. Apakah yang pertama kita mencari di sini sampai tanggal berapa customernya ini bisa memanfaatkan diskonnya ya. Padahal tadi kan awalnya cuman yang pertama itu 310, tapi diperpanjang sampai 40x. Jawabannya adalah pada hingga tanggal 20 April maksud saya ya. Kalau misalkan kita nggak ada 40x, jadi kita harus membayarkan pada tanggal berapa? 21 Maret, karena 10 hari setelah tanggal invoice-nya ya. Tapi karena ada tambahan 40x, berarti kan ada tambahan 40 hari setelah due date-nya gitu ya, due date untuk mendapatkan diskon maksud saya. Nah, Maret itu kan ada 31 hari. Tanggal 11 itu invoice-nya dibuat. Jadi masih sisa 20 hari di bulan Maret itu, ditambah 20 hari di bulan April, karena kan kita menggunakan terms-nya 40 ya, 40 hari setelah itu masih bisa diterima lah diskon gitu ya.
Jadi si pembeli ini masih bisa mendapatkan diskon ketika dia membayarkan maksimal tanggal 20 April. Kemudian yang kedua kita akan mencari net payment date-nya. Nah, sama kayak tadi pertanyaan sebelum-sebelumnya, net payment date itu 20 hari setelah last discount date. Last discount date-nya 20 April, April itu 30 hari, berarti 20 hari setelah 20 April, yaitu tanggal 10 Mei. Ini contoh berikutnya. Ada invoice maksud saya dari Topau. Ini tanggalnya 2 Agustus. Sejumlah $7.117. Termsnya adalah 21050X dan ini dibayar pada tanggal 16 September. Kita akan mencari tahu net paymentnya, apakah dia dapat diskon atau tidak gitu ya. Jawabannya ada di slide berikutnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan di slide sebelumnya tadi, kita step pertamanya hitung dulu nih, apakah dia dapat diskon atau tidak, dilihat dari tanggal pembayarannya ya. Nah, diskon 2% itu boleh diberikan kalau dia maksimal membayar pada tanggal 1 Oktober. Kenapa 1 Oktober? Karena tadi kan invoice-nya ini pada tanggal 2 Agustus. Termsnya adalah 21050X. Jadi ada span waktu 10 hari plus 50 hari, 60 hari. 2 Agustus plus 60 hari sama dengan, kalau kalian hitung, ketemulah di tanggal 1 Oktober. Nah, karena invoice-nya ini dibayar pada tanggal 16 September, maka pembeli berhak mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, step selanjutnya kita hitung nih, diskon 2% itu dari harga awal atau harga total sebesar $7.117, kita kalikan itu adalah sebesar $142,34. Ini diskon yang kita terima. Nah, hasil akhirnya berapa? Kita lihat di slide berikutnya. Step terakhir adalah dengan mengurangkan harga aslinya dengan diskonnya. Harga asli atau invoice amount-nya sebesar $7.117 dikurangi diskonnya tadi $142,34. Ketemulah yang harus dibayar oleh customer adalah sebesar $6.974,66. Lumayan kan, dapat diskon banyak. Oke, selanjutnya ya, metode diskon yang terakhir. Kadang customer itu kan tidak bisa membayar semua tagihannya secara langsung ya. Mereka biasanya ada temponya gitu ya. Nah, ketika pembayarannya ini dilakukan secara parsial, tidak secara langsung, di dalam periode diskon yang ditentukan oleh si penjual atau produsen, customer itu berhak mendapatkan potongan diskon sesuai dengan terms yang sudah diterapkan oleh penjualnya. Contoh soalnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Contoh soalnya, John's Bros Cupcakes itu menerima invoice sebesar $1.117 untuk pembelian oven yang baru ya pada tanggal 6 Maret. Nah, ada terms yang digunakan yaitu 210 prox. Kalau prox berarti dibayarkan di bulan berikutnya ya, ingat. Nah, si pembeliannya ini dia itu bisanya membayar $225 pada tanggal 19 Maret. Nah, kita akan mencari tiga hal ini, tiga pertanyaan di situ ya. Jumlah dari partial paymentnya berapa, kemudian sisanya dikurangi dengan partial paymentnya tadi berapa, terus cash discount yang diterima sebesar berapa. Itu kita akan cari ketiganya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Dia tadi membayar sebesar $225 ya pada tanggal 19 Maret.
Nah, last discount date-nya kan tanggal 10 April. Karena terms-nya tadi pakai prox ya, 10 prox. Jadi tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau tadi dibayarkan pada bulan Maret, berarti due date-nya kan tanggal 10 April. Berarti ketika membayar tanggal 19 Maret, itu masih masuk ke dalam due date ya, dia masih dapat diskon gitu ya. Nah, tapi yang dibayarkan itu tidak semuanya. Dari sekian ribu dolar tadi yang dibayarkan cuma 225. Nah, dari 225 ini dia akan dapat diskon. Nah, cara menghitungnya seperti apa bisa kalian lihat di slide itu ya. 100% dikurangi 2%. 2% ini dari mana? 2% ini dari diskonnya. Diskonnya kan tadi yang dikasihkan 22%. Jadi totalnya ada 98%. Nah, 98% inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di soal ini. Kita lihat di slide berikutnya. Formula untuk mencari diskon tadi ya, besarnya diskon sudah di situ. Base-nya sama dengan part per rate. Yang dibayarkan oleh customer tadi kan 225 dolar dibagi rate-nya 0,98. Hasilnya adalah 229,60. Ingat, ini yang dikreditkan oleh perusahaan, bukan yang dibayarkan oleh customer. Customer bayarnya tetap 225, tapi si perusahaannya mengkredit atau mencatatnya adalah sebesar 229,60. Kenapa? Karena masih ada diskon, dia dapat diskon, jadi dia mendapatkan tambahan gitu ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut nih di slide berikutnya. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang B ya. Sisa utang kita seberapa sih? Nah, sisa utangnya adalah sebesar invoice amount-nya tadi kan 1.117 dolar dikurangi yang sudah dikreditkan atau dikurangkan tadi kan 229,60. Jadi hasilnya 887,4. Ini sisa utang customernya kepada si penjualnya. Nah, sebenarnya kita dapat diskon berapa? Dapat jumlah diskonnya bisa kalian lihat di situ. Jadi kredit yang dituliskan oleh penjualnya tadi kan 229,60 dikurangi jumlah yang dibayarkan oleh customernya yaitu 225 dolar. Jadi cash discount yang diterima oleh customer atau yang diberikan oleh penjualnya adalah sebesar 4,60 dolar. Sampai di sini bisa dipahami ya cara perhitungan diskon, aplikasi perhitungan diskon di dalam penerapan ekonomi dan manajemen.